Bab 15 membahas bagaimana kecerdasan artifisial tidak hanya mengubah pekerjaan lama, tetapi juga menciptakan pekerjaan dan karir yang belum pernah ada. Manfaat terbesar muncul ketika organisasi menata ulang cara kerjanya di sekitar teknologi. Bab ini memperkenalkan sejumlah profesi baru, mulai dari pengembang model internal hingga perajin data dan penulis yang melatih model. Pada bagian akhir, penulis mengajak saudara membayangkan masa depan pasca kerja dan menilai hubungan antara pekerjaan, tujuan hidup, martabat, kreativitas, dan kebebasan. 1. Manfaat paling besar dari bentuk baru kecerdasan artifisial akan muncul ketika organisasi menata ulang dirinya secara menyeluruh di sekitar teknologi. Biaya akan turun, tetapi mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun sebelum penerapan massal menjadi cukup murah. Sampai saat itu, pemindahan tenaga kerja dalam skala yang ditakutkan banyak orang mungkin belum terjadi. Pesannya adalah bahwa perubahan tidak hanya berupa penggunaan alat baru, tetapi penataan ulang proses, struktur, dan pembagian kerja. 2. Data kecenderungan sejarah menunjukkan bahwa penerapan massal teknologi baru melahirkan sektor pertumbuhan, usaha, dan pekerjaan yang sepenuhnya baru. Siklus ekonomi ini telah berlangsung selama ratusan tahun. Walaupun risiko jangka panjang terhadap tenaga kerja dapat diperdebatkan, dalam waktu lebih dekat banyak bidang pekerjaan akan tumbuh dan peran baru akan muncul. Perubahan tempat kerja yang besar menuntut sistem pendidikan menyesuaikan diri serta membekali pekerja masa depan dengan keterampilan yang dibutuhkan. 3. Penulis mengajukan kemungkinan profesi seperti etikus kecerdasan artifisial, pembimbing jejak digital, dan pendamping pasien untuk diagnosis algoritmik. Bidang perancangan instruksi juga telah berkembang. Contoh-contoh tersebut menunjukkan ekosistem pekerja manusia yang melayani pertumbuhan sektor teknologi itu sendiri. Peluang baru berada pada pertemuan kemampuan teknis, pemahaman manusia, dan pertanggungjawaban. 4. Ekosistem pekerjaan baru tidak tersebar merata. 60% lowongan kerja kecerdasan artifisial generatif baru di Amerika Serikat berada hanya di 15 wilayah metropolitan. Hal ini menunjukkan kemungkinan hasil ekonomi dengan pola pemenang mengambil sebagian besar. Sambil menciptakan kesempatan baru, sektor ini perlu mengurangi konsentrasi geografis dan memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya dinikmati wilayah tertentu. 5. Pengembang model bahasa internal mengenalkan model kepada pola kata baru agar mampu menjalankan fungsi organisasi. Contohnya adalah meringkas laporan tahunan perusahaan atau membimbing pelanggan melalui proses permohonan yang panjang. Pengembang kemudian menyajikan model dengan cara yang ramah pengguna bagi pekerja dan pelanggan. Peran ini menggabungkan penyesuaian teknis dengan kemampuan menjelaskan teknologi kepada berbagai fungsi organisasi. 6. Pengembang ulang keterampilan dapat dipandang sebagai guru jenis baru yang memandu organisasi dalam pengembangan talenta tahan masa depan. Peran ini membantu pekerja mempertahankan kemampuan satu langkah di depan kecerdasan artifisial. Mereka harus memahami talenta yang dibutuhkan organisasi ketika teknologi menyusun ulang lanskap keterampilan. Karena perubahan berlangsung terus, pembelajaran tidak lagi menjadi kegiatan sesekali, melainkan fungsi berkelanjutan. 7. Peran yang disebut pemeriksa psikologi kecerdasan artifisial berhubungan dengan keterjelasan sistem perusahaan. Mereka menilai latar belakang model dengan memeriksa data pelatihan untuk menemukan kesalahan dan sumber bias. Sistem dapat mengerjakan banyak pekerjaan kuantitatif, tetapi manusia tetap diperlukan untuk menafsirkan keluaran. Seberapapun canggihnya model, manusia pada akhirnya bertanggung jawab atas hasil dan cara hasil tersebut diterapkan. 8. Semakin banyak organisasi membentuk jabatan pimpinan kecerdasan artifisial. Di Amerika Serikat, jumlah orang dalam peran kepemimpinan ini meningkat 3 kali lipat dalam 5 tahun. Firma hukum, rumah sakit,
perusahaan asuransi, lembaga pemerintah, universitas, dan media membentuk peran eksekutif khusus. Lebih dari 400 departemen dan lembaga federal mencari pejabat utama pada tahun 2023. Mayo Clinic Arizona juga membentuk jabatan baru pada September tahun tersebut. 9. Pertumbuhan penangkapan, penambangan, analisis, penyimpanan, dan visualisasi data membuka ranah pekerjaan baru yang disebut perajin data. Penciptaan data global diproyeksikan melampaui 180 zetabita pada tahun 2025. 1 zetabita setara 1000 exabita, 1 miliar terabita, atau 1 triliun gigabita. Karena data semakin memengaruhi kehidupan dan pengetahuan, pengolahannya bergerak dari ranah pemrogram serta insinyur menuju seniman, perancang, pemecah masalah, komunikator, dan ilmuwan sosial. 10. Dalam jangka pendek, kemampuan mengolah data secara kreatif dapat menjadi manfaat yang ditawarkan pemberi kerja untuk melibatkan pekerja. Orang berbakat dapat mencari cara baru menggunakan dan mengumpulkan data, menentukan pihak yang terlibat, serta membagi manfaat kepada banyak pemangku kepentingan. Dalam jangka panjang, perajin data dapat muncul di mana-mana dan menjadi bentuk rekayasa berikutnya. Seperti rekayasa berkembang menjadi kimia, sipil, listrik, robotika, dan roket, profesi data juga dapat bercabang jauh melampaui analisis hari ini. 11. Perusahaan data pelatihan merekrut penyair, novelis, dramawan, dan penulis berpendidikan tinggi. Kontraktor diminta menulis cerita pendek tentang tema tertentu untuk dimasukkan ke model dan memberi umpan balik tentang mutu sastra teks yang dihasilkan. Perusahaan juga mencari anotator dengan latar ilmu kemanusiaan atau pengalaman sastra. Di bidang pemrograman, kontraktor direkrut untuk membantu melatih model menulis kode. Walaupun alasan mengapa dan bagaimana program harus ditulis tetap sulit diotomatisasi sepenuhnya. 12. Pelatihan model untuk menulis kode dapat membuat sebagian pekerjaan pemrograman tingkat awal tidak lagi dibutuhkan. Namun, proses berpikir insinyur dan pemahaman tentang mengapa serta bagaimana suatu program harus dibuat tidak mudah diotomatisasi. Penulis memperkirakan banyak pekerja teknologi yang kehilangan pekerjaan akan beralih ke peran yang saat ini belum ada, tetapi dimungkinkan oleh teknologi baru. 13. Sejumlah kecil tetapi terus bertambah filsuf, cendekiawan, dan warga mendukung gagasan pasca kerja. Pasca kerja adalah dunia ketika sebagian penduduk dipindahkan secara permanen dari tenaga kerja dan tidak dapat memperoleh pekerjaan meskipun mau serta mampu. Gagasan ini menganggap banyak orang hanya memperoleh sedikit kepuasan dari pekerjaan dan membayangkan manusia akan lebih baik jika tidak terikat pada pengertian kerja saat ini. Waktu yang bebas dari pekerjaan rutin dapat dipakai untuk kegiatan intelektual serta kreatif dan memicu semacam renaissance manusia. 14. Pandangan utopis membayangkan kreativitas, kebebasan, dan kebaikan sosial berkembang, sementara kebanggaan berasal dari hubungan, bukan karir. Waktu luang menjadi lebih aktif dan kreatif. Pandangan distopis membayangkan kemalasan massal, melemahnya kebanggaan kewargaan, kesepian, dan kebosanan. Pekerjaan dipandang sebagai perekat masyarakat yang memberi tujuan dan makna. Kehilangannya dapat mendorong perilaku merusak dan dampak psikologis jangka panjang. 15. Pekerjaan dan tujuan memiliki hubungan yang erat. Kemandirian serta kerja berhubungan dengan martabat dan makna manusia. Skenario pasca kerja mengajak kita bertanya apa yang memberi tujuan dalam pekerjaan. Apakah hanya gaji atau sesuatu yang lebih dalam? Kita juga harus memilih bagian pekerjaan yang ingin dilakukan kecerdasan artifisial dan bagian yang ingin tetap kita kerjakan sendiri. Jawaban tersebut akan menentukan apakah teknologi memperkaya atau mengurangi pengalaman manusia. 16. Dunia pasca kerja akan menuntut kalibrasi ulang besar terhadap ekonomi dan sistem ekonomi. Masyarakat perlu menentukan cara memenuhi kebutuhan, membagi nilai,
serta menjaga martabat ketika pekerjaan berkurang. Tujuan mungkin semakin didefinisikan melalui hubungan, kreativitas, dan kontribusi sosial, bukan hanya penghasilan. Walaupun skenario ini tidak realistis dalam waktu dekat, bahkan mungkin tidak terjadi sepanjang hidup kita. Penulis bertanya apakah kecerdasan artifisial secara teori sedang membuka tahap paling awal menuju pasca kerja. 17. Sebagai penutup, bab 15 menyampaikan 5 pokok. Pertama, adopsi teknologi menciptakan sektor, usaha, dan pekerjaan baru sekaligus mengubah peran lama. Kedua, profesi baru menjembatani model, keterampilan, bias, kepemimpinan, data, dan kreativitas. Ketiga, peluang dapat terkonsentrasi sehingga pendidikan dan penyebaran manfaat perlu diperhatikan. Keempat, perajin data dan pekerja ilmu kemanusiaan menunjukkan bahwa masa depan teknologi bukan hanya milik pemrogram. Kelima, skenario pasca kerja memaksa manusia menilai kembali hubungan antara pekerjaan, tujuan, martabat, dan kebebasan. Pertanyaan pentingnya bukan hanya pekerjaan apa yang hilang, tetapi pekerjaan serta tujuan apa yang akan kita ciptakan. 18.